Kenapa mesti menjadi presiden? Apa yang bisa kita lakukan kalau jadi presiden? Sebetulnya kalau mesti, barangkali tidak mesti. Tapi apabila diberikan kepercayaan, amanah untuk menjadi calon, maka saya sampaikan bismillah, saya akan jalani. Dan seperti sekarang ini, kita melihat bahwa ada kesempatan untuk memberikan manfaat yang besar bagi perubahan di negeri ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nasional, Ustaz, yang paling mendasar aja, Ustaz. Saya potong, Mas Anies. Saya pergi ke Nomensen untuk mengunjungi seorang teman. Saya sekarang udah tidak lagi konsen karena sudah melihat durian. Teruskan, Mas Anies. Wah, ini aromanya agak mengganggu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Taluk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu khusyuk. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Pulau Buru. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu haru. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum dapat kue kotak. Jadi orang Melayu itu kalau saya perhatikan, kita kalau pertama ketemu itu kan kesannya tegang. Apalagi kalau tidak terbiasa berdiskusi kan. Nah, jadi cara mencairkannya itu dengan pantun. Nah, itu saya pahami filosofi Melayu. Oh, dengan berpantun itu dia jadi nyantai, jadi slow. Nah, gitu. Memang cantik batu manikam, kena cahaya matahari berkilau-kilau. Awalnya pokok kayu ini hitam, begitu datang Pak Jazil berubah jadi hijau. Belum saya rasanya malam inilah pokok kayu ini hijau inilah, karena ada Pak Gus Jazil, ada Pak Wahid. Kami ini anggota dari Asosiasi Abdul Internasional. Ada Abdul Somad, ada Abdul Wahid, dan tentu aja ketuanya Abdul Muhaimin. Kelihatan itu asosiasi paling banyak anggotanya itu nanti. Saya baca, Bu. Saya selalu WA dengan Ibu. Sejak saya datang ke rumah Pak Anies, Mas Anies. Selalulah WA saya bilang, saya mau Ibu menjenguk kami ke Riau. Jadi malam ini niatnya sampai. Alhamdulillah. Saya bilang, Ibu lihat kami di Riau. Ibu pun selalu bilang, iya nanti saya datang. Malam ini niat itu sampai.
Itu maka ibu didudukkan. Mudah-mudahan tertulis di atas pintu ini rumah Oma. Oma itu bahasa Melayu artinya ibu. Saya manggil ibu saya Oma. Jadi memang saya bilang sama beliau hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 di depan itu. Rumah ini waktu itu belum siap. Mak, nanti kalau rumah ini siap, Mak tinggal di sini. Terus dia bilang, kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah di depan. Kenapa kau tidak mau di sini? Karena kalau aku di sini dengan istriku, dengan emak, nanti emak merasa menumpang di rumah aku. Jadi emak jadi tuan rumahnya, aku dengan istriku nanti datang sebagai tamu. Ketawa dia, oh hari Sabtu. Hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin beliau meninggal. Nah, jadi rumah ini kalau ditanya orang, tak ada yang tinggal. Jadi semua tamu adalah tamu emak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ibu saya meninggal. Dan kalau Allah cabut satu nikmat dari kita, maka sesungguhnya kita tidak terlalu larut dalam kesedihan karena diganti Allah dengan yang lebih banyak. Kalau kita memandangnya dengan pandangan syukur. Saya dapat emak, ibu saya, Umi dari Jombang, hadir malam ini. Saya tidak pernah minta datang, saya enggak nyuruh datang, saya enggak ada nelpon. Tapi memang rupanya relawan Amin luar biasa. Beliau militan datang. Datang dari Jombang. Ada. Amin. Waalaikumsalam. Insya Allah. Allah. Jadi yang hadir malam ini Mas Anies, memang kita tidak kasih tahu. Besok begitu fotonya, ya ini barulah mereka, kok nggak ngasih tahu? Saya udah siap jawabannya. Saya bilang yang ngundang kan Ustadz Henry. Saya nggak tahu menau, saya udah limpahkan semua. Saya nggak tahu untuk Ustadz Henry. Saya bilang. Mana Ustadz Henry? Oh. Ya enggak, makanya sudah tidak ada di sini. Oh, ada di belakang situ. Kalau Tuhan memberitahu di Indragiri, masalah kedatangan Mas Anies aku tak tahu menau, karena yang mengundang Ustadz Henry. Ah, udah siap. Saya nggak tahu. Nah, itu jadi udah siap semua jawab. Ada Bang Ade dari DPRD Provinsi, ada Ustadz Kurtubi tim UAS DKI. Siap. Nah, jadi waktu ke rumah Mas Anies beliau yang ngatur jadwal. Ada Bang Bakar, caleg dari DPRD Kota Pekanbaru. Ada Pak Is, bangunan semua di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya dengan teman-teman lebih kurang 35 orang. Waktu Covid, Mas Anies, kita nggak bisa keluar, akhirnya kita duduk bersama 6 Juni 2020. Ya, duduk COVID. Bersama, Covid, nggak tahu mau kemana, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Akhirnya terbuatlah yayasan yang tempat laki-laki. Yang ini perempuan, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, nama emak. Jadi laki-laki pisah. Lebih kurang 20-an kilometer. Kemudian ada Ustadz Ahmad Mukhlisin, adik kelas saya di Mesir. Ada Bang Hardi Hud, adik dari Bang Huzrin Hud. Langsung datang dari Batam. Pun juga tidak diundang. Dapat selebaran katanya, apa betul Mas Anies mau datang ke rumah Ustadz? Saya bilang saya nggak tahu. Semua Ustadz Henry. Coba tanya Ustadz Henry, ditanya. Datang bagi tadi sampai. Kemudian ada Ustadz Ardi. Ustadz Ardi pun saya nggak kasih tahu. Ustadz Ardi katanya mau datang, datanglah Ustadz Ardi dengan Kak Zia. Ustadz Ardi
istri Ustadz Ardi dengan Ustazah Fatimah, saudara kandung. Ustadz Ardi dari Kuningan. Tempat yang kalau bulan Idul Adha kan selalu dikasih tahu, jangan sembelih sapi dari Kuningan. Agak susah nyembelihnya ya. Ini saya sebetulnya Bukan Mas kuningan bahan kuningan. saya bawa mereka nih, Mas Anies, saya bawa mereka nih ketawa karena tadi malam mereka ini udah banyak yang hampir memukul TV pecah. Nah, jadi hari ini jangan sampai malam ini mereka tegang juga lagi itu maksudnya. Ustadz Ardi, ada Ustadz Aslam kakak ipar saya, kakak Ustazah Fatimah. Ada Ustadz Samsul, ada Muhammad. Yang paling jauh dari Jombang bawa mobil sendiri, jalan darat. Ibu, minum ibu. Bismillah. Jalan darat dari Jombang, bawa mobil. Ustadz Faisal, Masya Allah. Di samping Ustadz Faisal ini yang kita bingung. Orangnya udah sampai duluan, Ya. habis itu keluar lagi, Ya. baru dipasangkan tanjak, baru masuk lagi. Jadi saya bilang, nanti Pak Man Ali, begitu Mas Anies datang, Pak Man Ali pura-pura datang dari sana. Baru saya pasang. Diupacarakan Iya. lagi. Saya ke Palu, ke rumah Pak Man Ali, beserta ibu. Masya Allah, tabarakallah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah itu jadi, alhamdulillah hari ini, malam ini, datang beliau kemari, terasa bisa menyambung silaturahim. Kalau tidak, di Palu itu jumpa saya lah orang beberapa tokoh di Palu. Ada yang saya penasaran Ustadz Somad, kata orang Palu. Apa Pak, saya bilang. Gimana orang Riau itu bisa makan durian pakai ketan, kata dia. Saya bilang, saya nggak tahu, selama ini saya begitu biasa. Bagi kami aneh itu, kata dia. Terus saya tanya lagi, gimana Bapak orang Palu bisa makan daun kelor, saya bilang. Tempat kami itu untuk ngusir hantu, saya bilang. Jadi memang kalau kita nggak kenal tuh banyak keanehan-keanehan. Tapi ternyata kalau udah kenal lama, Masya Allah. Yang di samping Pak Ali itu Ustadz Al-Nof Dinar namanya. Dinar bahasa Arab, uang emas. Memang sengaja beliau dipilih jadi ketua yayasan supaya yayasan itu terjaga. Karena beliau uang emas. Kemudian ada Ustadz pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar yang laki-laki itu Dr. Hanafi. Adik kelas di Mesir. Di samping Ustadz di samping beliau Pak Mahmud. Pak Mahmud ini sebenarnya orang dari apa tuh Yogyakarta? Bantul. Ya, sebenarnya saya ini orang Bantul, tapi karena sudah lama di Riau, sudah nggak kelihatan lagi Jawanya. Cuman kalau ditanya dari mana, Bantul. Bantul. Nah itu, di samping beliau Maulana. Kami manggil Ustadz Maulana, beliau tamatan dari Karachi, Pakistan. Hafal Quran. Jadi kalau begitu bentuk pecinya Pak Anies, Mas Anies itu 30 juz. Kalau begini, ini juz 30. Yang perempuan saya tak kenalkan satu-satu, karena nanti kalau saya kenalkan ini namanya ini dari ini, curiga pula istri saya. Jadi gimana? Bisa dibilang malam ini santai kan? Nah, kalau Tuan pergi ke pantai, jangan lupa menangkap sepat. Malam ini kita santai karena bukan acara debat. Santai aja, jangan terlalu serius sekali. Nggak usah terlalu serius, malaikat maut dekat. Gimana ceritanya Mas Anies bisa di dalam seksi kematian?
Belum apa-apa sudah kematian kita ngomongin. Gimana ceritanya itu? Ditempatkan di divisi seksi bagian kematian. Kematian. Dengar juga rupanya. Aduh. Iya. Tapi gini, alhamdulillah kita malam ini bisa sampai. Ustaz, betul, Ustaz. Karena ini apa yang diobrolin sama Mama akhirnya tercapai. Saya tadi di jalan tanya, "Mah, udah yang keberapa ini ke Pekanbaru?" Belum pernah ke Pekanbaru. Jangan ditanya yang keberapa. Ini pertama kali ke Pekanbaru. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Dan niat panjang itu paling enggak kalau buat saya udah lunas, Ustaz. Oh. Udah lunas, jadi Mama sudah sampai ke tempatnya Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah, jadi ke depannya nanti gantian, tinggal nunggu Ustaz kembali lagi ke tempat Mama. Amin, Ya. amin, amin, amin. Ini ngomong-ngomong soal kematian, bukan kematiannya, tugasnya. Jadi yang tadi Ustaz tanyakan itu. Ini gini Ustaz, jadi ceritanya. Saya ini kan baru masuk SMP. Masuk SMP, pengen ikut OSIS. Ya. Jadi saya tanya sama yang pengurus OSIS, bisa nggak saya ikut OSIS? Boleh. Terus mau dikasih tugas apa? Saya nurut aja dikasih tugas apa. Jadi terus saya dipanggil, kamu tugas bagian pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat. Saya bilang, siap pengabdian masyarakat. Tidak tahu juga apa itu pengabdian masyarakat. Iya. Ini kan kelas 1 SMP. Jadi saya terima, terus ternyata pengabdian masyarakat itu tugas utamanya mengumumkan dan mengumpulkan uang duka kalau ada yang meninggal. Jadi kalau di sekolah dia meninggal. Nah sekolah saya itu di Jogja, satu angkatan 10 kelas. Jadi 3 angkatan itu, 3 angkatan ya. Itu jadi 30 kelas Ustaz. Ternyata yang meninggal banyak Ustaz. Kan ini 10 kelas jadi 440 anak per angkatan kali 3 plus keluarganya. Jadi bisa dibilang 2 minggu sekali pasti ada yang meninggal. Apa neneknya, apa kakeknya, apa saudaranya dari yang ada di sekolah itu. Jadi kita itu selalu dapat tugas itu. Maka kalau ada yang meninggal, kami bertiga nih ngetok kelas, bagi yang 2 keliling bawa besek. Besek itu apa ya? Besek itu Bakul. kotak yang dari bambu. Dari bambu. Ya. 1 mengumumkan, 2 keliling. Jadi kita selalu sampaikan telah meninggal dunia siapa. Kemudian uangnya keliling kotaknya kumpulin uang. Terus muter. Masalahnya kan ketika kita ngetok itu pengen tahu siapa gurunya. Ada guru yang ketika kita ngetok dimarahin. Kamu bolos lagi. Lah emang ada yang meninggal. Kita tugas ngirimin. Terus ketika kita masuk, yang susah itu kalau masuk di kelas 3. Kelas 3, kita kelas 1. Jadi begitu masuk, tok, pintu dibuka, belum ngomong, sekelas sudah bilang, telah meninggal dunia. Jadi saya bilang, saya ini wajah kematian di sekolah itu. Kalau dia datang berarti ada kabar duka. Berarti kabar duka. Tapi di antara semua pengurus OSIS, di antara semua, kita ini yang paling sering masuk ke kelas, paling sering harus ngumumkan. Awalnya kan kira-kira gini, Ustaz, pegang kertas itu, bergetar kan? Namanya juga kelas 1. Lama-lama udah santai. Udah santai, sudah tidak lagi ada getaran itu. Udah biasa ngadapin orang. Udah biasa ngadepin. Yang mati lagi. Terus kalau ngadepin itu dibully. Jadi bekal untuk menghadapi bulian itu dimulai SMP kelas 1. Iya. Kira-kira gitu. Di sini kita dapat rahasianya. Jadi malam itu. Jadi kita dan dibully itu ya anak-anak itulah begitu. Jadi waktu itu
lumayan. Jadi antara kita semua yang jadi pengurus OSIS, yang paling pengalaman public speaking cuma 3 anak ini. Anak kelas 1 yang jabatannya paling tidak penting dalam struktur OSIS, tapi yang paling sering ketinggalan pelajaran, paling sering bolos, paling sering pinjam catatan, dan itu artinya apa? Latihan persuasi pinjam catatan. Loh kan kita harus pinjam catatan kan? Latihan persuasi. Yang kedua, latihan menghadapi ketinggalan pelajaran. Yang lain itu pelajaran aman, itu sekali muter saya setengah hari itu hilang. Belum lagi ke rumah duka. Jadi sesudah itu yang kita tidak rasakan, tidak tahu hikmahnya, kita itu paling terbelakang, paling sering pinjam catatan, paling sering kehilangan waktu, sehingga paling sering berlatih untuk mengejar dari yang lain. Berlatih menghadapi orang, berlatih kena bully, berlatih termasuk juga ada satu Mas Anies, saya ketemu punya sahabat Bupati 2 periode. Jadi saya tanya, apa modal Bapak kampanye? Kata dia, saya Pak Ustadz sering lihat orang mati. Kalau ada orang meninggal itu sangat berkesan. Saya yakin yang dulu-dulu itu berkesan juga itu. Yang dulu diumumkan itu dia merasa berkesan. Dan kata dia kalau saya ngelihat ada orang ramai Pak Ustadz, saya datang. Takziah. Datang, apakah takziah atau walimah. Pernah satu hari dia lihat ada pentas, tenda, seperti dia datang, dia kasih tahu. Mohon maaf tuan rumah, saya terlambat datang, mohon maaf atas keterlambatan saya. Udah selesai kata sambutan, terus yang tuan rumah bilang, mohon maaf Pak, pestanya besok. Kemudian Mas Anies lanjut bisa jadi ketua OSIS se-Indonesia. Itu gimana ceritanya? OSIS itu kan satu sekolah. Ini ya, jadi flashback ini kita nih. Iya, jadi itu unik itu Ustadz. Karena begini, pada waktu itu dikumpulkan ketua-ketua OSIS se-Indonesia di Jakarta. Menterinya Fuad Hasan. Oh, Masya Allah. Menterinya Fuad Hasan. Kemudian, jadi gini, Pak Fuad Hasan itu waktu itu bilang, ini kata beliau nih. Mas Anies. Pak Fuad Hasan itu waktu itu cerita, beliau mengatakan, saya baru dengar ketika saya mahasiswa. Dia bilang, kita akan memiliki kekosongan kepemimpinan gara-gara NKKBKK tahun 78. Kata Pak Fuad. Jadi dia pikir harus ada sebuah terobosan di tingkat perguruan tinggi dan SMA. Nah terus kemudian dia bikin program-program itu yang tujuannya untuk leadership. Nah jadi dikumpulkanlah kita semua. Se-Indonesia, saya dari Jogja berangkat mungkin kira-kira 10 atau 15 ketua OSIS, berangkatlah saya ke Jakarta. Lalu di Jakarta dikumpulkan itu mungkin 500 lebih 600. Nah, kita training di situ mungkin 2 minggu atau 3 minggu pelatihan itu. Nah, di masa itulah kemudian di antara para ketua OSIS itu dipilihlah ketua OSIS. Nah, pas ketua OSIS itu kita harus kampanye, Ustaz. Bagaimana coba kita kampanye? Wong semua orang itu baru kenal. Jadi di setiap provinsi ngajuin satu, saya diajuin dari Jogja. Saya kelas 1 SMA. Kelas 1. Kemudian berjajarlah semua. Nah kok kebetulan saya ini bagian terakhir ngomongnya itu. Jadi semua bilang harus begini, saya mau begini, saya semua gitu. Udah sampai bagian saya, apalagi mau saya omongin. Jadi saya bilang, kita udah dengar semuanya, tinggal dipilih saja menurut teman-teman mana yang paling pas jadi ketua OSIS. Malah saya yang kepilih. Masya Allah. Jadi semua bicara rencananya apa, saya malah udah gak ngomong rencana lagi. Karena ketika saya dengerin semua orang sudah bilang, kita akan begini, kita akan begini. Mungkin kita di sini setahun, enggak kan? Jadi saya bilang kita udah pilih saja di antara semua yang kira-kira paling pas. Silahkan dipilih, gitu kira-kira. Dan malah terpilih. Jadi ketua OSIS. Jadilah saya ketua OSIS dari para ketua OSIS itu. Tapi yang paling menarik kejadiannya, saya ingat ada satu kejadian, ada teman hotelnya itu, hotel tempat kita tinggal di Kemang.
Grand Kemang, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh? Nggak, Kemang Garden Hotel. Itu kami seumur-umur juga baru lihat ada pintu yang seukuran dinding. Kalau sekarang normal, pintunya itu kaca seukuran dinding, jadi tidak pakai frame, yang kaca penuh tuh. Nah kita dari Jogja baru tuh lihat begitu. Di mana-mana kalau kaca selalu pakai frame. Ini kaca tidak pakai frame. Kalau sekarang kan kita tahu istilahnya itu apa? Kaca apa sih namanya? Kaca yang kalau pecah hancur itu. Tempered. Jadi waktu itu, nah. Gara-gara itu, pagi-pagi kita harus 6 pagi. Ada seorang teman dari Papua. Dia bangun terlambat. Dia lari luar biasa cepat. Dia terabas kaca yang besar itu. Dan diterabas hancur, biar gitu. Dan ketika hancur, yang menabraknya tetap lari terus sampai ke lokasi acara gitu. Hanya benjol aja sedikit, kacanya hancur total. Gitu. Jadi memang pelatihan itu tuh ini berkesan. Memang ada satu cerita teman, Ustadz, ini cerita pelatihan begitu, kita kan banyak dikirim. Yeah. Ada satu orang teman itu berangkat ke pelatihan begitu, setiap pagi itu lari pagi. Setiap pagi. Jadi lari pagi dilatih oleh tentara. Terus setiap hari lari. Ini kira-kira berseratus, terus gantian suruh mimpin. Tiap pagi lari. Yang lari pagi kan mahasiswa. Mahasiswa ini kalau suruh lari pagi kan agak berat. Yeah. Tapi dikerjakan terus. Satu ketika teman saya ini disuruh mimpin. Kau yang pimpin larinya. Siap. Jadi dia bilang, gak gitu kan lari. Yeah. Terus dia mimpin lagu. Lari pagi, semua pasukan. Lari pagi, tiap hari, semua itu pasukan. Aku bosan, sepasukan aku bosan, mau mati. Itu sampai tentara yang melatihnya semuanya ketawa kepegel-pegel. Dan habis itu semuanya dihukum push up. Lalu dia di ujung donor darah 2 pak, yang lainnya 1. Jadi itu era kita banyak latihan-latihan. Dan pengalaman saya itu jadi ketua OSIS itu yang unik. Masya Allah. Di SMA bisa jadi bisa keluar negeri, biasanya kan S1. Bisa SMA keluar negeri itu gimana ceritanya Mas Anis? Nah itu saya punya, memang ada kepengenan, ingin ikut pertukaran pelajar. Ya. Saya ingin waktu itu kelas 1. Nah ini ada ceritanya Ustaz waktu itu. Ya. Saya kelas 1, saya ingin ikut pertukaran pelajar. Lalu saking kepengennya itu saya pokoknya cari info gitu. Satu ketika lagi di sekolah, saya ada pertemuan, saya tanya si A di mana gitu. Yeah. Oh dia lagi ikut tes AFS. Wah saya kaget betul. Kok bisa saya kepengen ikut AFS? Ternyata hari ini hari tes. Jadi saya berangkat ke lokasi tesnya itu. Yeah. Sampai ke lokasi tesnya udah mulai. Dan ketika tesnya udah mulai, saya bilang saya ingin ikut. Nggak bisa, udah selesai, udah berjalan tesnya ini. Dan ini udah babak kedua. Babak kedua itu maksudnya pagi tadi udah ada tes, ini baru yang siang. Yeah. Itu rasanya dingin sebadan. Karena keinginan yang sudah lama, ternyata saya salah informasinya dan tidak tahu kalau ada ujian. Terus orang itu tanya, namanya Mas Safrin, saya masih ingat. Dek, kelas berapa dek? Saya kelas 1. Oh tahun depan. Itu lega sekali saya. Alhamdulillah. Nah sesudah itu saya siap-siap tuh. Tahun depan saya ikut. Alhamdulillah ikut seleksinya di Jogja. Agak banyak yang daftar waktu itu. Ketika semua selesai seleksi, terpilihnya cuma 3 orang. Alhamdulillah saya 1 dari 3 yang berangkat. Kelas 3? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 itu kemudian saya berangkat. Bukti-bukti ada ya? Ada. Foto wisuda juga ada, Pak. Nah, daripada bicara di belakang bagus dia. Asli. Masuk ya, masuk. Itu kan bisa ketika dari mulai SMP, kemudian sampai di SMA, sepertinya bagi ibu apa beda seorang Mas Anis dengan anak-anak
yang lain. Jadi Anis sejak kecil itu agak bandel. Agak bandel. Tapi nggak cengeng. Oh. Jadi ketika barangkali ini terbawa sampai sekarang nggak cengengnya itu. Suatu ketika saya akan memandikan dia, lalu ternyata tangannya itu melepuh kena panas. Ya masih kecil 2-3 tahun lah, 3 tahun barang 3, 4, 5 tahun gitu lah, masih kecil. Lalu ketika saya tanya kenapa ini tangannya, kena metrika katanya. Bilang setrika aja masih belum bisa. Bilangnya metrika. Jadi dia itu agak bandel, gak gampang nangis sejak kecil. Oh. Ya barangkali sampai sekarang itu. Kena setrika, panas. Kalau anak kecil lainnya kan barangkali udah nangis. Kalau dia itu enggak gitu. Barangkali itu terbawa sampai sekarang biar dibully, biar apa. Allah. Jadi kita dapat rahasia semua malam ini, inti-inti. Itu kan ibu profesor, kemudian bapak dosen fakultas ekonomi, dosen dengan dosen. Gimana ibu bisa mendidik anak? Karena banyak juga, mohon maaf, berhasil di kampus, tapi ketika anak, na'udzubillah, gimana ibu bisa? Gimana cara ibu mendidik? Serius atau? Saya yakin kan sekarang orang-orang tua kan lagi nonton kita. Walaupun malam ini kita nggak live. Karena kalau kita live nanti pintu tuh banyak orang datang. Nanti setelah ini mereka nonton. Oh gitu ternyata mendidik anak bisa mandiri, bisa keluar negeri, bisa tidak cengeng, bisa tidak mesti. Kan sekarang nih orang banyak penyakit yang dikhawatirkan orang tua bukan kemiskinan, bukan. Tapi ada penyakit anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Nah, karena baru ngelihat udah diikatkan. Baru ngelihat makanan udah disuapkan. Difasilitasi hidup. Gak usahlah kita teruskan, ini bahaya. Apa ibu biarkan? Ada ordal nanti ya. Gimana cara Mama ibu? nggak tahu ordal mah. Saya takut nanti Anisnya. Nggak apa-apa cerita aja. Nanti kalau ada apa-apa kita edit. Ya itu tadi itu bahwa apa supaya tetap bandel barangkali sampai besar. Memang kami itu tidak memanjakan. Tidak memanjakan dan memang sejak kecil barangkali kami itu perhatian. Sejak kecil kami biasa mendekatkan diri pada Anis supaya ada kedekatan, supaya merasa aman barangkali karena kedekatan itu akan menyebabkan rasa aman. Dan rasa aman ini barangkali akan menyebabkan terbawa pula sampai dewasa, sampai besar. Dan itu barangkali juga ekstrapolasinya nantinya bahwa kita itu tidak perlu risau, tidak perlu sedih, tidak perlu terlalu memikirkan sesuatu karena lah itu kalau ada apa namanya? Kalau ada yang bisa
melindungi, kalau ada yang bisa memberi kasih sayang, itu juga barangkali ekstrapolasinya kepada Allah. Oh. Jadi insya Allah kalau anak itu barangkali merasa aman, insya Allah terbawa juga sampai dewasa, bahwa dia merasa bahwa tidak perlu risau, insya Allah ada Allah. Ada Allah. Ada Allah, itu barangkali aplikasinya. Juga barangkali kedisiplinan, apa itu Disiplin. sejak kecil juga kami biasakan untuk segala sesuatu pada tempatnya, sehingga nanti bahwa dalam hidup ini ada aturan-aturan yang harus dipegang, bahwa ada aturan-aturan yang harus diikuti. Sholat harus tepat waktu, pergaulan tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ada etika yang harus dipegang dan sebagainya. Nah itu barangkali itu sejak kecil kita biasakan. Sejak kecil dibiasakan untuk disiplin begitu. Jadi sama nambahin sedikit mah. Kalau tadi kan Ustadz cerita soal tali sepatu. Saya ini bukan cuman suruh nyari, tapi ngikat tali sepatu sendiri. Dikeroyok pun gak dibantuin. Jadi suatu ketika, saya lagi dikeroyok gak dibantuin. Suatu ketika. Oh, jadi udah terbiasa dikeroyok. Suatu ketika pulang itu sudah penuh kena pasir. keroyok. Sudah penuh pasir dan ada teman-teman yang ngikuti dari belakang. Lalu saya melihat dia ini kira-kiranya berbahaya tidak? Kalau tidak berbahaya ya sudah biarkan. Jadi barangkali saya dia sendiri yang mama ini pulang. Pulang. Ceritanya saya juga baru tahu kemudian. Saya nggak ingat. Setelah sering-sering dikeroyok ini. Jadi waktu itu ada kejadian gini. Anak saya, ingat beberapa tahun lalu ada peristiwa smackdown itu. Smackdown. Nah, rupanya anak saya itu main di kelasnya kena smackdown. Okay? Lalu dibawa ke dokter. Jadi ketika di rumah saya cerita sama adiknya ibu. Ini si Mikail kena smackdown. Terus ada ibu cerita, dulu itu Anis begitu. Apa ceritanya? Nah baru ceritanya keluar. Jadi saya baru tahu kemudian. Jadi rupanya saya berkelahi dengan anak-anak sekampung. Saya dikeroyok. Ibu pulang. Ngajar, naik motor. Sampai depan rumah lihat Anis dikeroyok. Ditonton dari jauh. Jadi betul gak mah? Jadi bukannya didatengin dipisah atau diselamatkan. Membuat mandiri. Jadi ada yang jadi pertanyaan saya yang malam ini belum saya tanya, saya sudah dapat jawabannya. Bagaimana cara mengendalikan emosi, bisa tenang, bisa tidak terpancing. Kita, ternyata ini biasa dibully di kelas, biasa. Ketika tidak kampanye jadi ketua OSIS nasional, dipilih orang. Tentu saja nggak ngomong dipilih orang, apalagi ngomong kan. Kemudian tentu saja Mas Anies 20-30 tahun yang lalu bisa kita bayangkan bagaimana gantengnya. Leadership, cerdas, dapat beasiswa, dengan kebebasan tinggal di negara barat. Bagaimana Mas Anies mengontrol diri? Ya, jadi pertama saya ingat ketika kuliah. Waktu kuliah saya dapat kesempatan untuk pergi waktu itu ke Jepang, Ustaz. Ada sebuah program jangka pendek, menulis artikel, menulis karangan saya berangkat. Nah waktu mau berangkat, itu dapat mentor dulu dari ibu sama dari nenek saya. Dan pesannya waktu itu pokoknya Anies boleh berada di negeri orang, tapi tidak boleh menjadi orang asing. Tetap harus bawa nilai Islam, nilai Indonesia. Itu dipegangin. Islam, Indonesia. Malah kalau nenek saya lebih tegas lagi, Anies tidak boleh punya pacar di Jepang. Udah jelas tuh, nggak boleh.
Itu poin Karena saya penting. masih kuliah waktu itu. Beliau belum tahu bahwa saya sudah punya. Saya belum tahu tuh. Masya Allah. Saya belum cerita gitu. Iya, kan. iya, iya. Sebenarnya udah aman, berangkat aman, pulang aman gitu kan. Nah, jadi akhirnya begitu. Tapi memang selama masa kuliah, masa itu, ibu dan nenek saya itu konsisten menjaga, menitipkan soal bagaimana menjaga diri. Dan itu Ibu, nenek, Iya. lagi-lagi perempuan yang berperan. iya, Perempuan. dua-duanya. Jadi perempuan-perempuan, kelihatannya kita limited, tapi sebenarnya ini nanti akan ditonton banyak Ya. orang, semua calon-calon pemilih. Itu tegas sekali. Nenek dan ibu. Itu menjadi, dan ibu tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nggak ada kompromi. nggak ada Tegas tuh. Jadi ketika pergi pun, saya SMA di Amerika, itu selalu terbayang pesan itu. Dari Dan sesungguhnya Jepang sampai ke makin Amerika. jauh dari rumah, Ya. peranganan saya nih, Ya. makin jauh dari rumah, makin tidak berani kita melanggar pesan ibu. Betul. Walaupun sangat bebas. Karena kita justru berada di tempat yang kita ingat terus sama orang tua. Allah. Coba kalau kita di sini, kita orang tua ya biasa-biasa aja. Iya. Tapi begitu Semakin kita berada jauh. di tempat yang jauh, maka ingatan atas ibu itu malah 24 jam. Jadi Kalau selama di Jepang, Amerika aman ya. Alhamdulillah. Soalnya beberapa tahun yang lalu saya ada beberapa kepala daerah kan ada juga yang saya support dalam kampanye. Terus dia ngadu. Aduh gawat nih Pak Ustadz. Kenapa saya bilang? Cewek-cewek yang saya lama didatangi bin semua. Cewek yang apa? Cewek-cewek yang lama didatangi bin semua. Banyak Pak, saya bilang. Lumayan juga Pak Ustadz. Jadi saya mendengar itu udah aman. Saya dari Jepang ke Amerika semua sudah. Ya. Masya Allah. Boleh kalau mereka mau kirim petugas mengira. Silakan. Kenapa? Ya, yang mana coba boleh? Oh iya. Nah ini mama cerita tadi. Saya ini Ustaz, Iya. waktu masih kecil tuh pengen punya sepatu sepak bola. Ustaz. Sepatu sepak bola. Ibu bilang sepatu sepak bola ini nggak usah beli di toko karena pakai pul. Pul itu yang tajam-tajam itu. Iya, tapak. Tapaknya itu. Jadi kalau pakai pul nanti takut nginjak anak Kaki kena. itu orang. Izin. Jadi kemudian takut nginjak. Jadi saya dibelikan sepatu, nggak dibelikan, dipanggilkan di tempat kami itu ada namanya Kiai Nakman. Iya. Allahyarham. Kiai Nakman Zaini itu dengan ayah saya mengurusi masjid di sebelah kita. Beliau itu usahanya kulit. Jadi kata orang tua saya udah pesan aja sepatu kulit dari Kiai Nakman. Jadi dipesan karena sepatu kulit. Sepatu kulitnya tanpa pul. Nggak ada tapak. Tanpa tapak. Jadi saya sebagai anak yang taat pada perintah orang tua, jadi saya ikut aja dikasih sepatu sepak bola pakai kulit tanpa pul. Bagus, sampai ke lapangan itu ndak bisa dibedakan sama sepatu ski. Meluncur. Meluncur, jempalit. Jadi ini ongkos ketaatan. Ada harganya. Ada harganya. Dan itu sekali-sekalinya pakai. Walaupun memang sepatunya luar biasa keras di depan itu. Jadi kalau kita mendang bola, kekuatannya bisa naik 1,5 kali lipat. Karena ujung pulnya itu, ujung sepatunya itu seperti ada keras sekali. Tapi ya begitulah, kita masa-masa itu masa-masa ya unik-unik. Tadi kan yang membuat selamat itu ibu, nenek, disiplin, keyakinan bahwa ada Allah, tapi juga kan karena ada hati yang sudah terikat. Gimana pertemuannya? Ya. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Saya mau cerita dulu sebelum masuk ke situ. Iya. Sebelum masuk itu. Jadi ini yang soal orang tua, nenek. Ini betul sekali. Saya merasakan
ibu ini perempuan-perempuan hebat kalau buat saya. Ya. Ibu saya, nenek saya. Ya. Apa? Saya ini ketika kecil dibawa oleh mereka ke dalam pertemuan-pertemuan mereka. Ibu kalau ngajar saya sering diajak. Ayah kalau mengajar saya sering diajak. Oh. Ibu rapat saya diajak. Ya. Ayah rapat. Nenek saya rapat diajak. Kakek saya rapat diajak. Masya Allah. Jadi saya ini cucu di rumah satu-satunya untuk kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu cucunya banyak, tapi tidak ada yang serumah. Saya serumah. Ya. Karena sekitar satu rumah. Sehingga saya ini dapat kesempatan untuk ikut macam-macam yang kita sendiri belum tahu sebetulnya, Ustaz. Belum Ini masa, apa? belum masanya. Belum masanya. Dan sebetulnya kalau ditanya apa isinya juga tidak tahu. Ya. Tapi bersyukur betul itu membiasakan untuk ketemu dengan orang, ketemu dengan yang baru, Ya. dan belajar dari bagaimana mereka berinteraksi. Sesuatu yang saya syukuri di kemudian hari. Ya. Tapi pada waktu itu hanya ada bosan. Sekarang bayangkan, Ustaz, Ya. kalau saya usia 5 tahun, 6 tahun, itu diajak ke ruang kuliah. Ayah memberi kuliah, ibu memberi kuliah. Gimana rasanya sebagai anak di situ? Ya. Cuman duduk, nggak apa-apa. Ini tuh kan sesungguhnya tidak melelahkan buat anak yang ikut. Tapi ternyata itu jadi pengalaman yang Ada persiapan. luar biasa, luar biasa. Dan lalu ibu itu bantu juga untuk ya kebetulan pada masa itu saya SMA, kuliah itu sebelum ketemu Ferry ini ya lumayan banyak yang ikut sama-sama kegiatan. Ya. Nah, ibu selalu memberikan pesan. Jadi hati-hati kalau berhubungan dengan perempuan. Ya. Kalau memang belum siap, jangan membuat komitmen apapun. Karena nanti kemudian kalau membuat sesuatu dan tidak jadi, Ya. maka kecewa. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Nah, Ferry ini kuliah di psikologi, Ya. saya di ekonomi. Kemudian kosnya dekat rumah Ya. di Jogja. Ya. Dari situlah awalnya. Kemudian banyak interaksi, Ya. akhirnya kemudian Nanti mungkin lebih khusus supaya bisa ada penulis skrip untuk difilmkan. siap. Dan akhirnya saya minta dan Allah. alhamdulillah Masya Allah. jadilah Barokah. jodohnya. Barokah, barokah. Di usia selesai masa sekolah, leadership, kepemimpinan, organisasi, dapat beasiswa. Di usia 36 tahun jadi rektor. Itu gimana ceritanya, Mas Anis? Ya, itu sesuatu yang juga lagi-lagi, Ustaz. Saya ini dalam situasi yang mendapatkan amanat yang bukan saya mendaftar dan meminta. Sama juga ketika periode yang sebelumnya. Ya. Jadi ketika saya SMA, saya kuliah, kemudian ada tugas-tugas kepemimpinan, Ya. itu prosesnya relatif di luar kendali kita. Mas Anies Sama. pernah cerita, saya ini seperti orang yang masuk ke masjid, tiba-tiba terdorong dari Iya, belakang, jadi imam. Jadi di depan. Di depan. Ini sama situasi sekarang. Jadi pada waktu itu, Ini tinggal takbiratul ihram aja ya. kalau sekarang udah adzan soalnya. Jadi kalau waktu itu begitulah saya baru kembali kira-kira 1,5 tahun dari Amerika. Kemudian di kampus Paramadina ada keinginan untuk melakukan regenerasi dari generasi yang senior Ya. kepada generasi baru. Ya. Dan salah satunya saya yang mendapatkan. Saya bersama dengan ada beberapa teman-teman lain di situ. Ada Pak Didi Rahbini, kemudian ada Pak Anas Urbaningrum, Ya. ada Pak siapa lagi yang muda-muda baru itu. Saya sendiri, Pak Sudirman Said, itu generasi baru Ya. di Paramadina. Dan kemudian dalam prosesnya, kemudian saya mendapatkan amanat. Jadi gitu prosesnya yang terjadi. Kampus itu kan dosen sangat berkuasa. Artinya saya bisa kasih kamu C, saya bisa buat apapun.
Sementara dari kampus ke politik itu gimana prosesnya, Mas? Kok tiba-tiba? Nah, ini juga unik. Jadi sebetulnya mulainya begini. Pada waktu proses, ini sekarang kita barusan debat nih. Ya. Di 2009, KPU pertama kali membuat debat. Ya. Sebelumnya 2004 itu KPU tidak menyelenggarakan debat. 2009 mengadakan debat. Dan pada debat pertama, Jangan kasih tahu 2004 nggak ada debat, nanti bisa-bisa diulang lagi 2004. namanya bukan kemajuan, kemunduran itu nanti. Iya, siapa tahu ya minta diulang ya. Lalu di 2009 ada debat. Nah, debat pertama kali itu, saya yang pertama kali menjadi moderator. Moderator. Itu moderator pertama. Dan itulah pertama kali secara langsung ada dalam proses politik. Tapi kemudian kita ini kan aktif sebetulnya di pergerakan mahasiswa. Ya. Sesudahnya juga begitu. Walaupun berada di kampus, tapi selalu terlibat di dalam urusan-urusan masyarakatan. Jadi 2012 misalnya, pada waktu itu di KPK sedang ada krisis. Lalu dibentuk komite etik. Saya menjadi ketua komite etik di KPK. Ya. Pada waktu itu saya masih di kampus. Begitu juga ketika ada cicak buaya, ingat ya cicak buaya? Cicak buaya. Cicak buaya. Saya waktu itu di tim 8. Jadi kegiatan politik dalam artian kemasyarakatan itu terlibat terus. Walaupun tidak selalu dalam bentuk kepartaian dan pemilu. Ya. Baru di 2014 saya diminta untuk menjadi juru bicara, sesudah itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dua tahun kemudian saya dicukupkan tugasnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cukup ya? Dicukupkan. Iya dicukupkan memang, cukup kan? Secukupnya. Secukupnya. Dan saya bersyukur sekali Ustaz. Iya. Dicukupkan, sesudah dicukupkan kemudian malah istirahat, sesudah istirahat kemudian proses di DKI. Nah saya mau cerita nih proses DKI Ustaz. Iya. Jadi di Jakarta itu, saya ini sebenarnya ketika selesai di Dikbud, itu ada komitmen Ustaz, untuk menjadi pembicara di New York dalam pertemuan sidang umum PBB. Sidang umum PBB itu selalu ada side event namanya, pertemuan samping tergantung bidang. Nah, di dalam pertemuan itu ada bidang pendidikan. Ya. Nah, saya mendapat tugas memberikan keynote di situ, di pendidikan itu. Jadi ketika saya berhenti jadi Mendikbud, dikabari ke mereka bahwa Anies tidak lagi menjabat menteri, akan ada penggantinya. Dari sana menjawab, tidak, undangan tetap untuk Anies. Walaupun dia tidak menjadi menteri pendidikan. Jadi, oh ya sudah kalau gitu syukur. Ya. Saya bilang, boleh nggak tiket bisnisnya ditukar ekonomi biar berangkat berdua? Ya. Karena saya sama Ferry, sama istri saya ini semenjak pulang belum sempat ke sana lagi. Ya. Nah, siapkan. Itu acaranya tanggal 23 September. 23 September. 2016. Nah, titik sampai di situ. Saya berhenti Juli akhir. Kira-kira akhir Agustus saya dihubungi oleh satu orang minta jumpa. Lalu ketika perjumpaan itu Pak Aksa Mahmud namanya. Ya. Pak Aksa itu, ya Pak Aksa Mahmud ini mengontak Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Nah, beliau itu tidak punya nomor saya karena memang kita tidak ada kontak langsung. Lalu lewat seorang teman. Ya. Beliau bilang, Pak Anies, tadi malam kami itu malam Jumat ada tahajud. Selesai tahajud menunggu subuh, kita ngobrol. Nah pada saat ngobrol, mereka itu membahas, ini kira-kira siapa ya yang bisa untuk lawannya Pak Ahok ya? Iya, gubernur. Lalu di antara mereka bilang, sebaiknya cari orang yang sedang didolimi. Oh. Itu kan namanya, cari Salah orang satu didolimi. kriterianya. Terus pertanyakan, siapa yang lagi didolimi? Iya. Itu yang pada habis di reshuffle itu. Oh. Jadi kita yang baris di reshuffle itu dianggap sedang didolimi. Sedang dizolimi. Jadi di absen lah satu-satu, mereka berunding. Rupanya dalam obrolan itu coba Anies. Jadi Pak Aksa langsung ngontak. Saya ketemu beliau habis makan siang.
Terus ketika bilang, Pak Anies ini ada obrolan begini, bagaimana Pak Anies? Wih, saya nggak pernah membayangkan. Ya. Jakarta, belum pernah terbayang. Sama sekali tidak bayang. Ini baru selesai Dikbud. Jadi saya bilang waktu itu, gini aja, Pak Aksa, saya belum pernah membayangkan maju DKI itu sama sekali tidak ada di dalam rencana. Pikiran juga tidak ada. Saya tanya ibu dulu. Kalau ibu boleh, maju bismillah. Ya. Kalau ibu enggak usah. Jadi saya ketemu ibu sama istri saya, lalu jawaban ibu, kalau ini kemauan Anies nggak usah aja. Tapi kalau ini permintaan dari, maaf. Udah, datang. Kalau ini adalah permintaan dari umat, bismillah. Kata mama gitu. Ya. Dah, saya tunggu. Seminggu kemudian Pak Aksa kontak. Pak Anies gimana jawabnya? Gitu. Akhirnya saya sampaikan itu. Terjadilah proses itu. Nah, pada saat proses itu, Ya. saya ini kan ada rencana berangkat ke Amerika, Ustaz. Lalu awal September saya kena demam berdarah. Masya Allah. Kena demam berdarah sehingga dirawat di rumah sakit. Itu seminggu lebih. Dan pada saat dirawat itulah datang pimpinan partai menanyakan kesediaan. Saya dalam keadaan diinfus itu. Ya. Ditanyain kesediaan. Setelah saya itu semua. Nah, saya yang seharusnya berangkat gara-gara kena demam berdarah itu. Maka tidak boleh penerbangan panjang. Karena demam berdarah itu membuat pembuluh darah menjadi renggang. Dan kalau terbang ada tekanan. Ya. Sehingga tidak boleh. Kalau terbang 2 jam masih tidak apa-apa. Tapi kalau ke sana kan sampai 20 jam, 25 jam. Ini tidak boleh. Ya. Tahu tidak Ustaz, pendaftaran KPU itu tanggal 23 September. Masya Allah. Jika Allah tidak kirimkan satu nyamuk itu, saya sedang berada di New York ketika pada malam itu. Dan Karena saya baru diundang untuk datang itu 22 malam. Ya. Besoknya pendaftaran, malam hari, jam 12:30 malam, saya ditelepon. 12:30 malam, diminta datang. Kemudian saya datang, malam itu saya ditanya apakah bersedia. Saya bilang saya dulu sudah sampaikan. Ya. Dan pada waktu itu peristiwanya malam Jumat 22 malam. Konsul Indonesia lagi ramai tuh, nungguin siapa yang akan dicalonkan pada malam itu. Nah itu Ustaz, kalau tidak ada kejadian saya Demam berdarah. saya tidak berada di Jakarta. Dan tidak bisa mendaftar. Tidak mungkin. Ada rencana Allah. Kalau dan mereka berapat itu saya tidak di situ. Ya. Karena saya bukan anggota. Ya. Dan sebenarnya waktu saya datang, Ustaz, itu di ruangan itu bisa dibilang 99% bukan yang bersama saya sebelumnya. Ya. Jadi di tempat itu lumayan agak tegang di awal itu. Lalu terjadilah yang kita tahu sekarang. Makanya saya selalu bilang di Jakarta itu, saya tidak berencana, ada yang memutuskan, saya jalani, mau diramein seperti apa, saya nggak terlalu khawatir. Ini jalan dari Allah, yang saya jalani tawakal Allah. Selesai. Kalau saya perhatikan, kita juga semua melihat perjalanan Mas Anies, banyak sekali kejutan-kejutan. Mas Anies merasa itu kejutan-kejutan itu rencana Allah untuk menyampaikan Mas Anies pada tujuan yang sudah dia buat. Lalu melewatinya itu kan banyak sekali. Sampai saya sendiri kalau baca berita itu, daripada saya emosi, terbawa ke khutbah, ke ceramah, bagus nggak usah saya tonton. Itu saya sendiri yang, bagaimana dengan yang mengalaminya? Kemana Mas Anies mengadu? Apa yang ada di pikiran Mas Anies? Iya. Masa mobil parkir masuk ke lubang salah Anies Baswedan juga. Iya. Gimana ya Ustaz? Kalau saya yang menjalani, saya ini betul-betul berserah saja Ustaz. Sudah saya jalanin aja. Kenapa? Karena jalan yang saya lewati ini bukan jalan yang saya minta. Yeah. Bukan jalan yang saya
perjuangkan untuk bisa lewati. Tidak. Saya ini diatur sedemikian rupa sehingga melewati jalan ini. Jadi saya yakin Allah punya rencana sempurna. Ya. Jadi ketika waktu itu ada reshuffle, barangkali orang kan berpikir, wah gimana itu reshuffle? Boleh tanya pada semua. Saya itu pada saat itu bersyukur. Ya. Dan pada itu bilang, ini hikmah itu datangnya besok. Pasti Allah punya rencana lain. Tapi tidak tahu rencananya itu adalah soal Jakarta. Ya. Dan ketika Jakarta sesudah itu dibully di ini. Segala macam yang saya lewati. Ya ujungnya malah sekarang yang contoh paling konkret di Partai Nasdem nih. Walaupun Pak Ahmad Ali dari awal memang tidak pernah mendukung Pak Ahok. Itu betul kan Pak Ali? Betul. Masa lalu. Tapi di Partai Nasdem justru partai yang dulunya mendukung Pak Basuki menjadi yang pertama mau mendukung. Dan itu yang kan ada video Bang Rocky, bagaimana berapa tahun yang lalu. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Nasdem mendukung Pak Anies Baswedan, semua, oh mana mungkin. oh ya. Oh benar ada gitu ya, Mbak ya. Ya. Jadi saya ini Ustaz lewati itu semua. Jadi sekarang juga begitu. Saya sudah jalan saja. Bila memang Allah takdirkan, bismillah saya jalani. Bila tidak, maka Allah sedang selamatkan saya. Sederhana itu. Andai tidak Allah melihat, memandang dengan pandangan Allah. Mengikuti apa kata Allah. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia. Kita mulai tadi jam 8, sekarang sudah jam 9, lewat 10. Abdul Somad, kode etik 600 ml. Kenapa mesti menjadi presiden? Apa yang bisa kita lakukan kalau jadi presiden? Sebetulnya kalau mesti, barangkali tidak mesti. Tapi apabila diberikan kepercayaan, amanah untuk menjadi calon, maka saya sampaikan bismillah, saya akan jalani. Dan seperti sekarang ini, kita melihat bahwa ada kesempatan untuk memberikan manfaat yang besar bagi perubahan di negeri ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nasional, Ustaz, yang paling mendasar aja, Ustaz. Saya potong, Mas Anies. Saya pergi ke Nomensen untuk mengunjungi seorang teman. Saya sekarang udah tidak lagi konsen karena sudah melihat durian. Teruskan Mas Anies. Wah, ini aromanya agak mengganggu, Ustaz. Jadi saya bilang kalau di kepemimpinan nasional itu keputusan yang dibuat itu punya dampak yang luar biasa besar. Keputusan sehingga kalau kita membawa misi, maka misi itu bisa kita laksanakan yang dampaknya besar. Dan sepanjang perjalanan kami ketika bertugas dimanapun, dan saya ini juga baru menyadari ketika teman-teman membuka lagi, Ustadz. Membuka lagi apa yang pernah kita kerjakan. Saya bersyukur betul bahwa kata menghadirkan keadilan, itulah yang sudah dikerjakan baik dulu di kampus sebagai rektor, di kementerian di Jakarta maupun sekarang. Menghadirkan keadilan. Iya, jadi keadilan itu bukan sesuatu yang baru mau dikerjakan. Tapi itu baru kita sadari sekarang sebagai sebuah perjalanan pemikiran. Saya memandang yang hari ini tidak menjadi prioritas di Indonesia adalah faktor keadilan dalam membuat kebijakan. Faktor yang membuat kebijakan. Sehingga kebijakan yang disusun itu bukan berdasarkan keadilan. Ya, atau begini. Nilai itu, Ustaz, nilai itu penting. Kalau orang tidak pegang nilai, maka dia akan berbicara tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu untung atau rugi. Kalau nilai itu benar atau salah. Benar atau salah. Nah, ketika tidak punya nilai, dia akan
bicara tentang baik, buruk, untung, rugi. Itu dalam bahasa sederhana namanya pragmatis. Kalau pragmatis, dia tidak akan konsisten. Karena dia akan cari yang hari ini diambil yang untung A, bulan depan diambil yang ternyata menguntungkan B, akhirnya tidak pernah ada konsistensi. Karena tidak ada nilai. Nah, kami melihat pentingnya mengembalikan nilai dalam pengambilan keputusan. Jadi, keadilan itu harus dijadikan sebagai prioritas. Itulah sebabnya saya merasa ini kesempatan untuk menghadirkan keadilan. Ya, Melalui tanda tangan, melalui kekuasaan. betul. Yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan seorang dosen tanpa merendahkan. Ya. Sebetulnya bukan dosennya, kewenangannya. Kewenangan, Kalau kekuasaan. tidak punya kewenangan. Ya. Kalau ada kewenangan dia pun bisa melakukan. Ya. Lebih luas cakupannya. Betul. Orang kaya mungkin bisa bagi makan fakir miskin. Tapi untuk ngaspal jalan bukan kewenangan dia. Tidak bisa. Saya beri contoh, Ustaz. Waktu saya di Paramadina, di kampus nih. Kami, kampusnya itu mahal, Ustaz. Sementara kami tinggal daerah Mampang. Ya. Jadi rasanya anak-anak yang tinggal di Mampang itu kalau turun naik bis depan kampus, dia hanya bisa lihat kampus itu. Kalau mereka berasal dari keluarga sekitar sana. Karena mereka pasti nggak mampu. Nggak bisa kuliah. Jadi akhirnya kita buat sebuah kebijakan. Kampus itu kan unit kosnya per kelas. Kalau satu kelas kapasitasnya 100, dipakai 70, itu 30 itu kosong. Ustaz. Kalau 30 kosong, itu diisi anak 20 pun nggak nambah biaya. Ustaz. Kosong kursinya. Iya. Jadi saya hitung di seluruh program studi, berapa kapasitas, berapa kursi kosong. Nah kursi kosong itu, kita seleksi anak-anak lulusan SMA di sekitar kampung untuk bisa kuliah secara gratis. 0. Itu kewenangannya hanya satu kampus. Satu kampus. Bagaimana kalau seluruh kampus di Indonesia? Makanya ketika saya bertugas di Jakarta, bisa melakukan itu dengan Satu jumlah yang provinsi. beribuan anak sekaligus. Langsung sekaligus. Allah. Real. Real. Nyata. Real. 2 hari yang lalu, ada seorang bapak-bapak duduk di rumah makan, memanggil teman, kamu buat baleho, kamu urus ini, kamu urus ini, kamu urus ini 50 juta. Pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Tidak. Ada hubungan pribadi personal? Tidak. Kamu diangkat menjadi tim relawan? Tidak. Lalu untuk apa kamu keluarkan modal untuk buat baleho, tolong ini, support ini? Saya sudah muak, saya ingin perubahan. Ada orangnya, real. Berapa banyak orang Indonesia seperti ini yang tidak terorganisir. Berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Andai mereka menyaksikan kita hari ini, apa yang ingin Mas Anies katakan pada mereka? Saya ingin sampaikan itu adalah sebuah amanah kepercayaan akan kita kerjakan sama-sama. Dan doakan agar kami semua ini didekatkan dengan istiqomah. Amin. Didekatkan dengan ikhlas. Amin. Dalam menjalani ini. Dan itu adalah... Amin atau kabul? Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Kenapa jadi tidak ada doa? Saya bilang gitu. Tapi saya juga baru sadarnya pagi. Pada malam tadi malam itu cuma ketika mengheningkan cipta, kita diam semua. Doa, tumben doanya diam. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar 2? Kan tasawuf 1 lah, mau gimana kita? Ampun. Saya lihat di kamus bahasa Arab. Anis itu artinya 3. Yang pertama, sodiqun, sahabat. Yang kedua, husnul ulfah, mudah untuk berinteraksi. Yang ketiga, al-mulatafah, lembut. Sahabat, mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kelembutan. Kira-kira kalau udah jadi presiden, apakah 3 itu masih tetap ada?
Gini insya Allah. Kalau kemarin ada, insya Allah besok ada. Insya Allah. Yang sulit itu mewujudkan yang belum ada dan mengada-ngada. Itu dia. Ya, betul. Itu yang paling susah. Apalagi kalau diadakan untuk menutupi. Menutupi yang tak ada. Iya. Tapi kembali sama tadi Ustaz. Itu orang-orang saudara-saudara kita yang bekerja tanpa saya pernah dengar, ketemu. Itulah yang saya alami 5 tahun terakhir di Jakarta Ustaz. Oh. Jadi gini Ustaz. Jakarta itu pilkadanya melibatkan begitu banyak orang. Sehingga kemanapun perjalanan saya di bandara, dimanapun hampir selalu kalau perjalanan berjumpa dengan orang-orang yang akan mengatakan begini, Pak saya dulu ikut, Pak dulu saya datang, Pak dulu saya menjaga di sini, menjaga TPS di sini, dulu saya berangkat ke Jakarta. Itu sesuatu yang selalu saya alami. Pernah saya ke Mataram. Maka Mataram itu urusan peresmian gedung sekolah yang Jakarta membantu karena ada gempa waktu itu. Nah itu saat ketika pulang supir mobil yang kami sewa itu minta foto. Pak Anies boleh nggak foto bareng? Ya tentu boleh kan foto bareng. Nah setelah foto bareng lalu dia bilang begini, Pak kami dulu waktu pilkada di Jakarta, dia sebut angkanya mungkin ber-30, mungkin ber-40, naik bis dari sini ke Jakarta untuk menjagain TPS di sana. Allah. Dari Mataram. Dan dia tidak pernah bilang pada saya pada saat saya baru datang. Baru ketika mau pulang. Baru ngasih tahu. Saya ke Balikpapan. Ini kejadian. Balikpapan mampir pasar mau beli rotan yang jadi tikar itu. Saya mampir di situ. Pas mampir sepasar itu kumpul semua. Pak Anies ini dulu berangkat, ini berangkat semua ini Pak berangkat semua ke Jakarta dulu. Ketika pilkada Jakarta. Sekarang mereka nggak berangkat. Masya Allah. Karena di TPS-nya masing-masing. Iya betul. Sekarang mereka jaga tempat-tempat masing-masing. Dan yang unik apa? Pak jangan pulang dulu. Ini kami barusan telepon. Yang membelikan tiket kami sekarang mau datang ke sini. Jadi ini orang semua itu berangkat yang membelikan tiket satu orang. Allah. Terus orang itu datang jumpa dengan saya. Dan dia mengatakan Pak Anies terima kasih. Saya senang sekali lihat Jakarta berubah. Saya merasa senang sekali. Bahwa saya dulu ikut dalam ikhtiar waktu itu. Terus saya akan tanya, Bapak ini dia membiayai begitu banyak orang ke Jakarta. Tidak pernah menghubungi saya. Tidak pernah mendatangi saya. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Sama dengan pemilik restoran di sini. Ibu Yus yang tadi saya datangin. Melayu. Ibu Melayu, rumah makan Melayu ya. Sama. Beliau berangkat ke Jakarta ketika pilkada 2017 itu. Berangkat ke Jakarta, dikirim orang-orang banyak ke Jakarta. Dan Ibu Yus ini juga sama Pak. Apa kejadiannya? Saya baru tahu ketika saya datang ke sini. Bahwa ada anak-anak mau pinjam ruangan di tempat rumah makan beliau. Lalu anak-anak ini karena mereka relawan pendukung tidak punya bekal yang cukup. Jadi kalau nggak salah 50 orang pertemuannya, terus anggarannya tidak cukup, jadi dia ketemu, Bu bisa nggak menunya dikurangin ini. Terus cukup. Ibu Yus itu bilang, ini jadi apa masakannya nanti kalau semuanya dikurangin? Ini kurangin ber-50 ya soalnya anggarannya nggak cukup. Terus Ibu Yus tanya, ini pertemuan apa? Oh, ini kami relawan Anies Bu. Relawan Anies, udah bikin di sini aja, makanan dari saya. Allah. Jadi dia masakin di situ semua. Sesudah itu dia pesan, siapapun relawan Anies yang bikin acara apapun pakai rumah makan saya. Allah. Dan sampai sekarang. Dan ketika datang itu, saya pernah waktu datang ke sini, awal tahun ya datang ke sini. Restoran itu semua dinamakan sama beliau. Jadi kalau ada relawan kumpul, ini Ustaz, begini itu banyak sekali. Tadi Ustaz. siang saya WA ponakan saya. Gimana Umi udah dibawa makan tempat Melayu, saya bilang. Nggak bisa karena semua relawan Pak Anies. Semua relawan Anies. Jadi itu, Ibu Yus itu. Jadi ini kami merasa ini sebagai sebuah kepercayaan. Memang ingin perubahan. Ingin kita melihat Indonesia yang lebih baik. Dan itu yang membuat kami itu makin semangat Ustaz. Tadi saya terpikir kita akan duduk di sini hanya 30 menit.
Karena memikirkan jadwal Mas Anies tadi pagi 3 titik, besok pagi akan pergi ke Jambi, dan ini sudah melelahkan dari mulai prosesnya sampai, dan nanti sampai 14. Ternyata setelah duduk di sini, tidak ada yang bisa menghentikan ini selain bau durian ini. Itu jadi pertanyaan kita kerucutkan saja di akhir. Apa harapan Mas Anies untuk para pemilih, untuk bangsa Indonesia pada pesta demokrasi 14 Februari 2024? Ya. Begini, saya sering sampaikan, Ustadz. Kesempatan melakukan perubahan itu hanya 6 jam. 6 jam. 7 pagi sampai 1 siang. Itu saja. Yang nanti akan berdampak 5 tahun ke depan. Bagi seluruh rakyat, jangan tidak memilih. Karena tidak memilih itu tidak diperhitungkan. Jadi walaupun yang hadir ke TPS itu hanya 40%, keputusannya diambil dari yang 40%. Jadi yang 60% tidak datang, tidak dianggap. Rugi betul kalau membazir suara kita. Satu. Yang kedua, lakukan pembandingan. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Jadi, bandingkan gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, lalu pilih mana yang paling tepat. Nah, kami menawarkan agenda perubahan untuk menghadirkan keadilan. Bila ini dianggap sebagai prioritas, maka berikan dukungan itu. Tapi bila ingin meneruskan yang sekarang sama seperti sekarang, maka kami tidak akan meneruskan seperti yang sekarang. Aspek apanya? Aspek tidak menomor utamakan keadilan itu. Dan ini nyata, Ustadz. Lalu kami berharap dengan begitu mudah-mudahan akan lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan memberikan kepercayaan untuk bekerja bersama-sama. Insya Allah. Insya Allah. Saya di mana-mana saya sampaikan pagi tanggal 14 sholat subuh, zikir sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang muslim. Kenapa sholat subuh zikir? Karena pagi itu banyak sekali serangan fajar supaya kuat iman. Habis itu sarapan. Kenapa sarapan? Jangan sampai paku ini nanti tidak kuat untuk mencoblos. Lalu kemudian masuk ke TPS pukul 8, bismillah. Kalau ada yang ngasih duit, Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Tapi duitnya ini, saya udah disumpah Pak Ustadz, wallahi, tallahi, billahi, puasa 3 hari. Tapi dia nakut-nakuti, lapor. Insya Allah, kita berharap wasit tidak ikut main bola. Karena kalau wasit ikut main bola, khawatir supporter juga akan turun lapangan. Ya. Dan ini kalau supporter turun lapangan, mengembalikannya ke kursi lagi agak lama gitu. Susah mengembalikan. Agak susah itu. Jangan sampai kapal pecah, ikan hiu makan daging. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Kalah jadi abu kata orang lain. Dan ini Ustaz, kalau sebenarnya ya Ustaz, kalau kita lihat kita ini sudah mengalami pemilu berkali-kali. Ya. Tidak pernah tuh ada kekhawatiran kayak begini Ustaz. 5 tahun lalu pun tidak begini. Ya. Tidak ada kekhawatiran tentang kecurangan. Padahal waktu itu ada calon presiden yang sedang menjadi presiden. Ya. Tapi kan tidak ada percakapan seperti sekarang. Ya. Apalagi 2014. Ya. Tidak ada. 2009 tidak ada. Ya. Jadi saya itu malah melihat ini sesungguhnya adalah tanda ada krisis kepercayaan pada negara. Bagaimana penyelenggara dianggap oleh begitu banyak orang yang harusnya panitia, yang harusnya wasit,
dicurigai akan ikut nendang bola. Iya. Kan kecurigaan itu berangkat dari Kalau tidak ada api tidak mungkin ada asap. asap. Jadi kita lihat Ustaz, tapi mudah-mudahan akan lebih banyak lagi rakyat yang mau ikut mengawasi. Karena tidak mungkin pengawasan itu datang dari Ya. calon, mungkin ini seluruh rakyat. Sama seperti kata Pak Kuwa saat akan nikah. Sesungguhnya kitalah semua yang jadi saksi akad ini. Iya, betul. Walaupun hanya 2 orang yang membubuhkan tanda tangan. Cocok gitu. Cocok. Sahabat saya mengirim bunga kaktus kiriman sedulur-sedulur. Saya makin tidak fokus karena aromanya sudah meniteskan air liur. Nanti untuk dialog dari jamaah bisa langsung. Nah, sekarang di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ala hadhihi niyah. Untuk niat yang baik supaya Mas Anies diberikan kekuatan zahir dan batin. Dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah. Keluarga, ibu, bangsa Indonesia, negeri ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan imam pemimpin yang adil dan amanah menuju perubahan yang lebih baik, menempatkan keadilan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Ya Hayyu, wa Engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, Engkau yang mengatur hidup kami. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha pengasih di antara semua yang kasih. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan. Tu'izzu man tasya, siapa yang Kau kehendaki Kau angkat, Kau muliakan. Wa tuzillu man tasya, siapa yang Kau kehendaki Kau hinakan, Kau jatuhkan. Biadikal khair, dalam kuasamu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Engkau yang memiliki kuasa, cukup Kau katakan kun, terjadilah segala alam semesta. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Kami mohon kepadamu ya Allah, barakat surat Al-Fatihah, barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah wali-wali, barakah keluarga Nabi, barakah sahabat-sahabat, barakah para anbiya. Sampaikanlah niat baik kami bil khusus untuk mendudukkan sahabat kami, saudara kami, orang yang baik menurut hemat kami, Mas Anies Baswedan, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. 90 menit duduk. Saya selama menyampaikan tausiah tanya jawab belum pernah semenderita ini. Menahankan air liur ini. Saya tambahkan sedikit penderitaannya kalau gitu Ustaz. Tambahkan sedikit. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bukan saja malam ini satu jamuan makanannya. Enak sekali itu. Allah. Melayu tadi luar biasa. Kemudian malam ini kita ngobrol dan ditutup dengan doa. Kami boleh sampaikan bingkisan buat keluarga. Untuk Ustaz. Saya nyampaikan dulu, ada yang mau disampaikan. Saya juga ingin menambahkan Ustadz. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang telah dikirimkan oleh atau Masya Allah. Yang telah kami terima, dan sebetulnya saya itu jarang sekali pergi malam hari dan jarang sekali pergi sejauh ini.
Tetapi untuk keperluan ini, alhamdulillah saya bisa pergi dan alhamdulillah saya diberi kesehatan. Alhamdulillah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan pada semua juga yang telah memberi semangat kepada Anis dan kepada kita semua, juga kepada diri saya, sehingga saya alhamdulillah merasa sehat di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan Ustadz. Alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Doa dari Bapak dan Ibu sekalian didengar Allah dan insya Allah mudah-mudahan dikabulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.